Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Selamat siang guys. Oke guys, aku mau menceritakan dan sekaligus sharing. Ini ada guys, temen aku sudah lama di Hong Kong dan dia sudah lama di majikan ini, ikut majikan ini sudah lama, hampir 4 tahun. Memang temanku ini dulunya ya pengalaman lah bekerja di luar negeri untuk menjadi TKW itu memang pengalaman. Dan pinter bahasa, pinter masak. Dia ini gini guys, dia ini kan dulunya ganti majikan ini yang sudah hampir 4 tahun ini kan karena mendadak visanya mau hampir habis, jadi milihlah majikan ini dan terus berlanjut tapi gajinya tetap 4.700 itu, maksudnya gaji UMR lah. Lalu mbak ini mungkin minta kenaikan gaji, gimana ya, mungkin dia tuh berpikirnya kok gajiku nggak naik-naik gitu mungkin ya, karena sudah 4 tahun dan mau dikontrak lagi. Mbak ini karena mentang-mentang mbak ini pinter masak, katanya majikannya suka lah sama mbak ini. Tapi majikannya itu nggak mau ngasih gaji yang tinggi, tetap standar. Tapi suka sama pembantunya. Mbak ini mentang-mentang karena sudah pinter masak, sudah pinter bahasa, pokoknya lah pinter. Karena gajinya itu tidak naik, mbak ini mentang-mentangnya begini loh. Pikirannya begini, alah gak ngono gaji ini podo ae gitu. Oh, majikannya rewel gitu, maksudnya keluhannya seperti itu karena gajinya tetap UMR gak naik-naik, kerjaan gak ada istirahatnya, mungkin maksudnya kerjaannya tuh gak banyak kerjaan, walaupun hanya jaga nenek di rumah, tapi kan setiap hari makan, setiap hari katanya ngesup guys majikan ini. Dia mentang-mentang jadi kerjanya dia itu sak karpe dewi ya, karena berpikiran dia sudah lama di situ dan gajinya nggak naik-naik, gajinya pancetai gitu loh, jadi sak penak dewi. Semestinya itu tidak boleh guys, karena apa, semuanya gaji di Hong Kong itu sudah gaji UMR, memang semuanya seperti itu peraturannya, memang gaji UMR, gaji pokok lah. Kalau masalah gaji sampai 6.000 atau 6.000 lebih itu memang tergantung majikan. Kalau memang majikan mau ngasih kita yang lebih, itu ya rezeki kita. Berarti kan mbak ini kan sudah rezekinya ya memang gaji UMR, tapi majikannya suka. Nah, jadi dia tuh kayak karena mentang-mentang majikannya tuh suka sama dia, kerjanya sak karpe dewe, keluar tanpa izin gitu loh, pokoknya kesalahannya itu di luar batas lah. Akhirnya mbak ini ditegur lah sama majikan, padahal majikannya itu suka sekali sama mbak ini. Karena mungkin neneknya laporan atau bagaimana ya, ditegurlah mbak ini. Wajar lah, namanya pembantu, kita ikut orang, wajar ditegur majikan tuh, wajar guys, karena yang gaji mah. Kalau nggak mau ditegur majikan ya jangan ikut orang gitu loh. Terus dan mbak ini tidak mau ditegur guys, karena pikiran mbak ini gaji nggak mau bayar lebih, terus majikan nih
rewel gitu. Majikan nih kebanyakan komplain gitulah. Mbak ini terasa jengah, mangkel gitu. Semestinya apa ya, kita sebagai TKW ya harus ikuti peraturan majikan, berapapun itu gajinya ya, yang penting sesuai dengan kontrak. Yang penting gajinya itu UMR, itu tidak di bawah UMR, baru kita nurut. Apapun itu yang ya kita lakukan saja, jangan bantah. Nah memang ikut orang semuanya dimanapun itu ya memang kudu wani ditegur, kudu siap ditegur. Kalau nggak mau ditegur sama majikan, cok melok wong. Namanya juga sudah TKW. TKW itu apa? Tenaga kerja wanita yang ada di Hong Kong. Apa kerjanya? Ya pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga otomatis kita punya majikan. Kalau sudah punya majikan berarti kita siap untuk dikomplain, ditegur sama majikan. Yang penting satu, tidak mukul, dan gaji tetap tidak pernah telat. Tidak telat lah, itu intinya. Kalau Mbak ini nggak mau ditegur karena mentang-mentang Mbak ini disukai sama majikan, nggak mau ditegur guys. Dan karena gajinya kecil itu tadi, UMR itu tadi, semestinya itu sudah bersyukur ya. Gajinya seperti itu, mau minta berapa? Lawang majikan tidak ngasih. Kan gaji besar itu tergantung kesepakatan dari awal, gitu ya. Kalau memang ingin gaji yang lebih tinggi, kan sudah hampir 4 tahun. Nanti kalau kontrak lagi, mintalah gaji yang besar, tawar menawar. Ya mau aku kerja di sini lagi, berani nggak kamu bayar aku sekian gitu. Kalau majikan nggak berani ya tergantung dirimu sendiri. Melanjutkan di majikan itu terserah, nggak melanjutkan terserah, yang penting kan finish ya. Kalau nggak ada sepakatan dari awal, sekarang bilangnya tidak majikan pelit, tidak gaji besar, ya salah kan, tidak ada kesepakatan gitu. Kalau masalah majikan pelit, semuanya hampir mayoritas semuanya majikan tuh pelit. Namanya ada orang Cina, nggak ada majikan nyonya iki pakai isak mene kono, nggak ada gitu. Nah kita harus bisa apa ya, menyadari, seumpama dirimu sendiri jadi majikan, gimana kalau pekerjaannya tidak sesuai gitu kan, boleh komplain gitu. Kalau nggak mau dikomplain, jangan kerja sama orang, Mbak, jangan, agar kita nggak sakit hati ya. Kita harus sadar bahwa kita itu kerja di Hong Kong, majikan berhak ngomplain kita. Kalau memang kita salah ya minta maaf, jangan segan-segan untuk minta maaf kalau memang kita salah. Jangan sok-sokan karena pinter ngomong, pinter masak, akhirnya nggak mau diprotes, nggak mau dikomplain. Jangan. Di sini tuh negara orang gitu ya. Akhirnya Mbak ini dikomplain tidak mau sama majikannya, kayak nggak mau salah lah, karena majikannya gajinya segitu nggak mau dikomplain. Akhirnya ya bentrok sama majikannya, ya terpaksa dia dikembalikan ke agent, ya di interminate. Hanya gara-gara sok-sokan tuh tadi kan, hilang waktu, apa ya, terbuang-buang lah waktunya. Biasanya finish malah nggak finish kan, eman hanya karena masalah sepele. Semestinya kan kita harus bisa meredam diri sendiri. Gimana caranya kita itu ikut orang itu nggak dikomplain. Kalau dikomplain, minta diajarin, minta maaf gitu, dan jangan diulangi lagi gitu ya. Kalau ikut orang, sekarang Mbak E sudah dikeluarkan, padahal majikannya baik sebenarnya. Dikeluarkan hanya karena masalah tidak mau ditegur itu tadi. Nah ini untuk pelajaran ya guys, teman. Walaupun pinter bahasa, pinter masak, pinter apa, kalau masih ingin kerja, ingin cari duit ya jangan sok-sokan, jangan mentang-mentang.
karena eman sama waktunya, biar nggak buang-buang waktu gitu, biar nggak buang-buang tenaga, biar nggak buang-buang duit. Kan kalau sudah di interminate begitu kan akhirnya sedikit banyak buang-buang duit, makan di luar, tidur di luar, ya biasanya tetap dimajikan, nggak keluar apa-apa, malah keluar uang banyak gitu guys ya. Harus dipikirkan, ikut orang jangan sok-sokan, jangan mentang-mentang, jangan sok-sok kemiter, jangan apa, nggak mau minta maaf karena merasa benar, jangan. Kita sebagai pembantu itu memang di posisi salah, mengakulah di posisi salah, bisa memperbaiki apa yang harus diperbaiki gitu guys ya. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya yang sudah lama di Hong Kong. Walaupun lama di Hong Kong itu jangan sok-sokan, sadarlah bahwa kita itu ikut orang di negara orang. Di sini tuh kita numpang guys ya, brah. Ya benar kita kerja, tapi kan kalau kita nggak mengikuti peraturan majikan akhirnya kan dikeluarkan itu ya. Sadar diri ya, sadar diri siapa kita. Oke, semoga video ini menjadi motivasi, bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.